Hai Sobat Gabut, balik lagi di channel Gabut Santuy, channel yang merangkum film-film seru yang pastinya layak untuk kalian tonton. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Steal My Heart atau Catch Me. Film asal Korea Selatan ini dirilis tahun 2013 dengan genre komedi romantik. Karena rangkumannya terlalu panjang, kita akan bagi jadi 2 part ya. Oke, sebelum lanjut, kita intro dulu ya. Check it out. Di scene awal diperlihatkan seorang detektif ganteng yang bernama Lee Ho-tae lagi berangkat kerja. Di perjalanan, dia bertemu dengan pencuri. Hanya dengan sebuah troli, dia mampu menghentikan pencuri tersebut. Scene berpindah. Terlihat beberapa detektif sedang bersiap untuk rapat, dan kepala polisinya marah-marah karena tersangka dari pembunuhan berantai tak kunjung ditangkap. Bahkan petunjuk mengenai keberadaannya pun tidak ada. Kemudian Lee Ho-tae datang. Dengan kecerdikannya, dia mampu menganalisa dan mencari tahu ciri-ciri pelaku serta kapan pelaku akan muncul. Berbekal informasi dari Lee Ho-tae, detektif lain pergi ke lokasi tempat tersangka itu akan muncul. Benar saja, si pelaku muncul dan ciri-ciri yang disebut Lee Ho-tae persis dengan target. Detektif yang mengintai melapor kalau pelaku mengambil sesuatu dari bagasi belakang, dan ternyata sekop. Tapi, saat menyeberang, tersangka ditabrak mobil yang lewat dengan kecepatan tinggi sampai terpental jauh. Tersangka masih bisa bangun, tapi mobil tadi malah mundur dan menabraknya lagi. Detektif yang ada di tempat kejadian langsung berlari panik, tapi mobil malah kabur-kabur. Yah, apes banget ya. Tersangka yang luka parah dilarikan ke rumah sakit. Ho-tae malah mengejarnya dengan pertanyaan korbannya dikuburkan di mana. Dokter jadi marah dan memintanya melihat keadaan pasien. Ho-tae tak terima. Pasiennya adalah seorang kriminal. Reporter yang ada di sana mulai protes. Nyawa yang paling penting. Wah, ada-ada aja nih si Ho-tae. Lalu Ho-tae mendapat laporan kalau mayat yang tak sempat dikuburkan telah ditemukan. Ho-tae tersenyum bangga, tapi kepala polisi mengambil alih dan berkata pada reporter kalau mereka telah menemukan mayat di tempat kejadian. Kocak juga nih kepala polisi. Scene berpindah ke kantor polisi. Di sana kepala polisi menyinggung soal posisi ketua tim pencarian ilmiah yang sedang kosong. Ho-tae udah GR. Tapi habis itu kepala polisi malah bilang, kalau bukankah mereka harus memberi penghargaan kepada si penabrak? Ho-tae kesal, kepala polisi sampai ngakak sendiri. Identitas dan alamat si penabrak sudah diketahui. Ho-tae berkata, ia akan mengurusnya. Berdasarkan buku psikologi yang dibacanya, Ho-tae yakin kalau si penabrak tidak akan memarkir mobil di lapangan parkir rumahnya. Tapi, tidak ada tanda-tanda mobilnya di tempat parkir umum. Ho-tae menduga mobilnya akan direparasi di bengkel terdekat, tapi nihil juga. Dan dugaan yang terakhir adalah penabrak memarkir mobil di tempat parkir rumahnya sendiri. Benar saja, dia menemukan mobil itu beneran terparkir manis di depan rumah, dengan bemper depan yang rusak. Ho-tae mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ternyata pintunya tak terkunci. Langsung masuk aja lah. Orang yang dicarinya ternyata ada di dalam. Nampak seorang wanita yang memakai masker sedang menyiram tanaman. Lalu Ho-tae menginterogasi wanita itu. Wanita itu bernama Yeon Jin-soo. Ho-tae meminta Jin-soo untuk ikut dengannya ke kantor polisi. Kemudian Jin-soo masuk ke kamarnya untuk ganti baju. Jin-soo sudah siap untuk pergi bersama Ho-tae, tapi dia masih belum melepas maskernya. Ho-tae kesal dan menyuruh Jin-soo untuk melepas maskernya. Jin-soo menolak, kemudian Ho-tae melepas masker Jin-soo secara paksa. Ho-tae terkejut. Setelah melihat wanita di depannya ternyata adalah mantan pacarnya yang hilang 10 tahun lalu. Nah, jadi baper kan?
Di mobil, Hote mengatakan kalau yang ditabraknya adalah seorang pembunuh berantai. Dia juga bertanya apakah Jin-suk mempunyai SIM dan KTP. Jin-suk menggeleng. Dia tak punya SIM. Saking kagetnya, Hote sampai berhenti mendadak. Jin-suk menjelaskan yang penting punya mobil dulu, sambil latihan. Hote berpikir keras sementara Jin-suk tertidur di mobil karena flu. Skin berpindah. Mereka mampir ke apotek membeli obat flu. Ketika akan membayar obat, Hote dan Jin-suk rebutan pengen bayar. Sampai si apoteker bingung dan minta bayar pakai kartu saja. Jin-suk pun menyodorkan kartunya. Di jalan, Hote memberitahu kalau pengemudi tanpa SIM hukumannya jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Tapi yang diajak ngomong malah tertidur. Hote mendapatkan telepon kalau pipa air di rumahnya bocor. Saat pulang, air sudah menggenang sampai keluar. Soketnya tak basah kan? Tak akan kesetrum kan? Tanya Jin-suk. Hote berkata tak apa-apa dan mulai melangkah masuk. Tapi baru satu langkah udah kesetrum. Hahaha, untung tak apa-apa. Mereka malah akhirnya mengepel rumah. Ponsel Hote berdering, telepon dari kantor. Hote mengajak Jin-suk segera pergi sebelum jam pulang kantor. Jin-suk mengerti dan bangkit berdiri, tapi malah nyaris terpleset dan jaketnya jadi basah. Tapi jaketnya tetap dipakai oleh Jin-suk. Hote ingat kalau Jin-suk sedang flu dan melepas jaketnya, kemudian memakaikannya lagi berulang-ulang. Jin-suk berkata ia tak apa-apa dan siap untuk pergi. Hote malah makin ragu dan menawarkan teh. Kemudian ia pergi membeli makanan. Saat kembali, Hote ditelepon detektif Park, tapi ia berbohong kalau ia tidak bertemu si menabrak dan buru-buru pulang karena pipa air di rumah pecah. Hote sedang menyiapkan minuman. Saat itu Jin-suk bangun dari tidurnya. Hote berkata, kita akan ke kantor polisi kalau flu Jin-suk sudah hilang. Kemudian Jin-suk tertarik melihat koleksi mainan Hote. Tanpa sengaja, dia mematahkan tangan Gundam milik Hote. Hote hanya bisa tersenyum sambil menahan amarahnya, dan hanya berkata tidak apa-apa. Karena tahu Hote menahan amarahnya, Jin-suk kemudian tidur. Di malam harinya, Hote sedang memperbaiki Gundam. Dia kesal karena Gundamnya nggak bisa diperbaiki. Kemudian, Hote yang kesal mendekati Jin-suk yang sedang tidur. Tapi begitu di dekatnya, Hote malah memandangi wajah Jin-suk dan akan membelai pipinya. Dia kemudian teringat saat pertama kali bertemu Jin-suk. Hote pertama kali bertemu Jin-suk di sebuah bus. Kala itu, Jin-suk diikuti oleh preman. Kemudian dia meminta tolong Hote untuk menemaninya sampai rumah. Di depan sebuah toko, Jin-suk berkata mereka sudah sampai. Pada waktu itu, Jin-suk memperkenalkan diri sebagai Sukja, anak pemilik toko itu. Padahal itu bukan rumahnya Jin-suk sih, ya hanya pura-pura. Hote masih memandanginya sampai pintu benar-benar tertutup. Di dalam, Jin-suk berteriak pada anjing yang terus menyala, dan si anjing pun terlempar ke udara. Hote sampai bengong melihatnya. Di kantin kantor, Hote menolak gagasan detektif Park yang ingin mengeluarkan surat penangkapan terbuka. Hote memastikan kalau dalam 2 hari, Jin-suk akan menyerah. Di malam harinya, Hote bertanya, kenapa dia memundurkan mobilnya saat itu. Jin-suk panik karena menabrak sesuatu. Bermaksud berhenti, tapi malah mundur. Hote tersenyum dan minta Jin-suk menyerahkan diri. Jin-suk kemudian bertanya, berapa lama ia akan dihukum? Tak akan lama menurut Hote, asal ia menerima investigasi tanpa perlawanan. Skin berpindah. Detektif Wu menjelaskan tentang kasus pencurian lukisan yang pelakunya adalah gadis bertudung hitam. Di hari yang sama, gadis itu juga terekam di CCTV minimarket di dekat situ dan mencuri sesuatu. Mukanya terlihat saat sedang makan ramen, dan dia adalah Yeon Jin-suk. Hote yang dari tadi tak tertarik langsung kaget dan buru-buru keluar dari rapat.
Hote sudah di mobil, mencoba menelpon Jinsu tapi tak diangkat dan minta bantuan temannya melacak nomor telepon Jinsu secepatnya. Dan yang dicari ternyata sedang memberi kuliah tentang bagaimana menjadi pencuri yang handal. Kelas selesai dan mereka keluar bersama-sama. Hote yang berhasil melacak keberadaan Jinsu kemudian bertanya tentang lukisan yang dicurinya. Jinsu kemudian minta maaf karena membohonginya. Kemudian terjadilah perdebatan di sini. Sampai akhirnya Jinsu meminta Hote untuk membawa dirinya ke kantor polisi. Di jalan, mereka terus berdebat, bahkan dalam memilih jalan pun berdebat. Sampai-sampai mobil mereka menuruni tangga karena salah jalan. Ya sih, mobilnya tetap bisa lewat, tapi begitu sampai bawah, airbag mengembang dan bemper depannya rusak. Hote dan Jinsu ada di bengkel. Sudah ada penyangga di leher masing-masing. Detektif Park memberitahu Hote kalau beberapa hari yang lalu sepertinya Yeon Jinsu sempat mampir ke apotek. Menurut keterangan apoteker, dia datang bersama seorang pria dan Detektif Park sudah mendapat rekaman CCTV-nya. Hote kemudian meminta ponsel Jinsu dengan panik dan menghancurkannya agar posisinya tak terlacak. Hote menurunkan Jinsu di depan apartemennya, dan Hote sendiri lanjut jalan ke kantor polisi dengan taksi. Di jalan, Hote baru sadar kalau ia tak menyerahkan kunci apartemennya dan buru-buru menelpon Jinsu. Yang ditelepon baru saja masuk rumah dan berkata ia tidak apa-apa. Ia sudah masuk. Hote heran sendiri. Semua berkumpul untuk menonton CCTV itu. Hote yang gugup duduk paling belakang. Rekaman CCTV menunjukkan Jinsu dan seorang pria masuk ke apotek. Detektif Wu yakin pasti orang itu yang menyembunyikan Yeon Jinsu atau malah kaki tangannya. Hote melihat rekaman dengan khawatir dan tiba-tiba sebuah botol minuman diletakkan di atas kulkas, persis menutupi tubuh si pria. Jinsu pergi minum dengan temannya Hote yang kebetulan singgah ke apartemen Hote tadi. Pria itu membocorkan rahasia kalau Hote menangis meraung-raung sampai mau gantung diri setelah putus dengan Sukja atau Jinsu. Awalnya, dia ingin belajar seni. Gara-gara Sukja, ia jadi belajar kriminologi. Karena Hote tahu kalau Jinsu ingin jadi istri seorang polisi. Jinsu hanya terdiam mendengarnya. Di rumah, Jinsu merenung dan menemukan buku yang berisi sketsa dirinya. Dulu, Hote sering menggambarnya. Jinsu ingat saat mereka kencan dan minta Hote menyanyikan lagu untuknya. Suatu pagi, Hote membuka mata dan ada Jinsu di sampingnya. Hote terkejut dan mencoba menyingkirkan tangan Jinsu, tapi tak berhasil. Hote memandangi Jinsu yang sedang tidur dan tergoda untuk menciumnya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Kemudian Jinsu mengangkat telepon itu, ternyata dari Detektif Park. Detektif Park kaget, bukankah ini nomor Detektif Lee? Jinsu mengiyakan dan memberikan ponselnya ke Hote. Hote malah menutup teleponnya dengan kesal. Skin berpindah. Hote dan beberapa detektif termasuk Detektif Wu menyelidiki rumah Jinsu. Detektif Park menggoda Hote soal wanita yang mengangkat teleponnya tadi pagi. Hote bersikeras menyangkal dan pergi. Tagihan kartu kredit Jinsu ditemukan, dan Detektif Wu membacanya. Detektif yang lain bertanya apakah harus memblokir kartu kredit itu. Detektif Wu kemudian berkata, kalau diblokir, bagaimana cara kita menangkapnya? Hote diam-diam menelpon Jinsu dan memintanya jangan keluar rumah. Hote mendengar sesuatu dan bertanya siapa yang datang. Jinsu berkata bahwa ia hanya memesan mie seafood. Saat akan membayar dengan kartu, Hote buru-buru melarangnya, tapi terlambat. Jinsu sudah membayar dengan kartunya. Hote cuma bisa menghela nafas kesal. Dan benar saja, ada laporan Yeon Jinsu menggunakan kartu kredit di Bak Baedong untuk semangkok mie seafood. Hote teriak kesal sampai semua memandanginya. Detektif Park datang dan memberitahu kalau 10 tahun yang lalu Yeon Jinsu pernah ditangkap atas tuduhan pencurian, tapi kemudian dibebaskan. Detektif Park menunjukkan filenya. Tak ada yang bisa dijelaskan mengenai motif kejahatannya. Hote kemudian teringat lagi akan masa lalunya yang kala itu sedang memperingati hari ke-100 mereka bersama. Hote kala itu membawa buket bunga dan sepasang cincin untuk diberikan kepada Jinsu.
Sementara Jinsu ada di toko sepatu dan akan membayar saat melihat kedua preman yang mengikutinya di bis dulu. Jinsu meletakkan uang di meja kasir dan buru-buru pergi. Uang tadi diambil preman dan pelayan toko berteriak memanggil Jinsu pencuri. Jinsu yang lari terjatuh, dan saat akan bangun sudah ada 2 polisi di depannya. Hote menunggu Jinsu sambil duduk di tangga, tapi yang ditunggu ada di mobil polisi. Jinsu bertanya, apakah boleh singgah di Namsam? Detektif Park muda memarahinya. Kau pikir ini taksi? Tapi polisi yang menyetir menurut dan menuju arah Namsam. Jinsu terus memandang ke kanan jalan, dan benar saja ada Hote terduduk pasrah menunggunya. Jinsu pun melempar sepatunya dan jatuh persis mengenai Hote yang langsung bangkit dengan kesal sekaligus heran. Jinsu hanya bisa memandangi dari mobil yang terus berjalan dengan sedih, sementara Detektif Park muda heboh sendiri. Detektif Park menceritakan itu kepada Hote saat melihat sepatu Hote, ia sadar. Modelnya persis seperti sepatu ini. Haha, nggak tahu tuh si Detektif Park kalau itu memang sepatunya. Hote yang pusing bertahan di kantor sampai malam. Seorang staf mendekatinya dan bertanya, kenapa Hote belum pulang? Staf itu berkata ia harus menyelesaikan selebaran penangkapan Yeon Jinsu. Hote menawarkan diri menyelesaikannya. Hote pun mengedit foto Yeon Jinsu dan menambahkan tai lalat di pipi kanannya. Hote pulang dan lagi-lagi tak menemukan Jinsu. Jinsu masuk dan Hote yang khawatir memarahinya. Hote memeluknya dan akan menciumnya. Tapi Hote melihat tai lalat di pipi kanan Jinsu. Sejak kapan ada di situ? Hote berusaha menghilangkannya tapi tak berhasil. Orang tai lalat asli, selebaran Jinsu pun dicetak dengan tai lalat di pipi kanannya. Jinsu berkata kalau ia bukan pencuri biasa, ia adalah pencuri barang-barang seni bernilai tinggi. Dia juga bilang kalau dia sudah mencuri porselen putih yang ada di Taman Sanjeon, dan masih ada lagi. Detektif Wu memaparkan soal kasus pencurian permata di Seongbongdo yang terjadi setelah pencurian porselen putih dan meninggalkan jejak yang mengacu pada cara kerja Yeon Jinsu. Tak cuma itu, ada seekor anjing seharga 40 juta dicuri, tapi buku silsilahnya tak sempat dicuri. Hote yang ada di situ mendesah kesal. Jinsu bersama muridnya sedang praktek membobol sebuah pintu bar, dan si murid berhasil dalam 10 detik. Mereka minum-minum di sana seperti di rumah sendiri. Seseorang masuk, dan refleks menyapa mereka semua. Kemudian, baru dia sadar kunci kan ada di tangannya. Bagaimana cara kalian masuk? Para murid langsung menyerbu orang itu, mencegahnya bersuara. Skin kembali ke rapat polisi. Di sana mereka membahas aset yang dimiliki oleh Jinsu serta bagaimana Jinsu mengelola aset itu hingga untung berkali-kali lipat. Tiba-tiba telepon kantor berbunyi. Ada laporan kalau ada yang melihat Jinsu di Sin Imdong. Hote berkata bisa jadi itu telepon iseng, tapi perintah kepala polisi membuat mereka langsung bergerak. Polisi sampai dan Jinsu minta muridnya keluar lewat pintu lain. Jinsu yang sudah mengunci pintu malah melambai dengan tenangnya ke Detektif Wu. Hote panik dan menyambar kostum Indian yang ada di dekatnya. Begitu turun, bar sudah sepi dan malah langsung ketemu Detektif Wu. Hote makin panik. Detektif Wu dan kawan-kawan langsung menyerang Hote. Jinsu yang sebenarnya berhasil melarikan diri kembali dan menyemprot mereka dengan pemadam api. Mereka pun berhasil kabur, tapi mereka terkepung. Sudah ada polisi di semua sisi jalan. Nah, sekian dulu ya rangkuman untuk part 1-nya. Udah panjang banget nih videonya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton part 2-nya ya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!